Sebelum kita meresapi berita-berita menarik hari ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada semua yang telah memberikan dukungan pada saluran ini. Keberadaan kalian benar-benar luar biasa. Sekarang, mari kita masuki inti dari pembahasan kita hari ini, yang tak lain adalah Bitcoin. Di era teknologi blockchain dan kripto, pemahaman yang mendalam terhadap pasar Bitcoin menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang cerdas. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semua untuk tetap bersama kami, karena kita akan menjelajahi berita-berita terkini yang turut membentuk pergerakan mata uang digital terbesar di dunia. Namun, sebelum kita terlalu jauh terbenam dalam berbagai berita menarik, mari kita selalu ingat, mengapa pemahaman mendalam terhadap pasar Bitcoin sangat krusial. Dari volatilitas yang menghentak hingga tren yang berkembang, setiap pergerakan memiliki potensi menjadi peluang atau tantangan. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjelajahi dinamika pasar ini, guna membantu kita semua untuk mengambil keputusan yang cerdas dan terinformasi. Halo seluruh pemirsa setia J-Coin. Selamat kembali di saluran kami, tempat terbaik untuk mengeksplorasi dunia cryptocurrency. Saya Janu, akan menjadi tuan rumah perjalanan kita hari ini, dan saya sangat antusias untuk memberikan pembaruan seru seputar Bitcoin, yang pastinya akan membuat Anda terus terhubung dengan tren terkini. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di bagian komentar mengenai perkembangan terbaru ini, dan jika ada topik khusus yang ingin Anda lihat di masa mendatang, beritahu kami. Mari bersama-sama membangun komunitas J-Coin menjadi semakin kuat di saluran ini. Bitcoin menguat di atas $51. Mari kita langsung menuju berita pertama, yang benar-benar menggetarkan pasar Bitcoin. Harga Bitcoin telah melonjak di atas $51.000, dan tentu saja, rasa ingin tahu kita semua yang ingin mengetahui faktor-faktor di balik kenaikan ini. Peningkatan volatilitas Bitcoin dalam beberapa hari terakhir telah mencuri perhatian. Apa yang menjadi penyebab lonjakan harga ini? Mari kita telah satu persatu. Pertama, lebih dari $130 juta posisi short cryptocurrency dilikuidasi dalam 24 jam terakhir di bursa cryptocurrency terpusat. Ini menjadi sinyal bahwa pasar Bitcoin sedang mengalami tekanan beli yang signifikan. Kenaikan harga ini tidak terjadi tanpa alasan. Apakah Anda mengetahui bahwa pasar Bitcoin mengalami peningkatan volatilitas dalam beberapa hari terakhir? Dan mengapa hal ini terjadi? Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai pemicu apresiasi harga ini. Pertama-tama, terdapat peningkatan dominasi Bitcoin yang mencapai 50% dibandingkan dengan 16,3% untuk Ethereum. Pada hari Rabu, seluruh kapitalisasi pasar mata uang kripto pulih kembali di atas $2 triliun. Ini merupakan nilai tertinggi yang tidak terlihat sejak April 2022. Dalam jam terakhir, Bitcoin mengalami kenaikan hampir 3%, diperdagangkan pada $51.521 pada pukul 5.40 pagi ET. Ini menunjukkan ketangguhan Bitcoin di tengah gejolak ekonomi global. Pasar mata uang kripto bahkan menguat dibandingkan dengan penurunan ekuitas AS selama 24 jam terakhir, di mana ini terjadi setelah laporan inflasi bulan Januari di Amerika Serikat. Namun, perlu diingat bahwa pasar selalu penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, sambil kita menikmati lonjakan harga Bitcoin, penting juga untuk tetap waspada terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan mata uang digital ini. Mari kita lanjutkan dengan berita selanjutnya yang tak kalah menarik. Tetap bersama kami, karena kita akan menggali lebih dalam tentang tren dan peristiwa terkini di dunia cryptocurrency. Next, Bitcoin lebih kuat menjelang halving, Grayscale. Di sini, kita akan membahas berita yang pasti akan menambah minat Anda terhadap Bitcoin. Grayscale, sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka, memberikan analisis menarik tentang kekuatan Bitcoin menjelang peristiwa halving. Grayscale menyoroti bahwa fundamental teknis dan kasus penggunaan Bitcoin mengalami peningkatan signifikan dalam setahun terakhir. Hal ini membuat aset ini menjadi lebih kuat menjelang peristiwa halving, yang secara historis cenderung bersifat bullish. Salah satu aspek menarik yang dibahas oleh Grayscale adalah prasasti ordinal dan token BRC20. Bagaimana perkembangan ini memberikan dampak positif pada aktivitas on-chain Bitcoin? Mari kita telah lebih dalam. Prasasti ordinal dan token BRC20 berhasil merevitalisasi aktivitas on-chain Bitcoin dengan menghasilkan biaya transaksi hingga $200 juta untuk para penambang pada Februari 2024. Tren ini diperkirakan akan berlanjut, didukung oleh minat baru dari pengembang dan inovasi berkelanjutan pada blockchain Bitcoin.
Lebih lanjut, standar BRC20 yang diperkenalkan pada bulan April memungkinkan pengguna menerbitkan token yang dapat ditransfer langsung melalui jaringan untuk pertama kalinya. Bagaimana protokol ordinal berperan dalam menyematkan data pada blockchain Bitcoin? Semua elemen ini menjadi kunci yang menggambarkan kekuatan Bitcoin menjelang halving. Dengan analisis mendalam dari Grayscale, kita dapat lebih memahami mengapa Bitcoin dianggap lebih kuat dan bagaimana perkembangan teknis berkontribusi pada kesuksesannya. Mari kita terus mengikuti untuk berita selanjutnya yang akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang tren dan potensi pergerakan Bitcoin. Tetap di sini, karena kita akan membahas lebih banyak tentang evolusi cryptocurrency. Next. Kenaikan Bitcoin ke $52.000 didorong oleh permintaan AS yang kuat. Sekarang, mari kita telah lebih mendalam tentang kenaikan Bitcoin ke $52.000 yang baru-baru ini terjadi. Apa yang mendorong kenaikan ini? Ternyata, jawabannya terletak pada permintaan yang kuat dari investor AS. Kami menyaksikan Bitcoin melampaui $52.000 di minggu ini, mencapai kapitalisasi pasar $1 triliun untuk pertama kalinya sejak Desember 2021. Namun, apa yang menjadi pendorong utama di balik lonjakan harga ini? Menurut analisis, sebagian besar apresiasi harga Bitcoin terjadi selama sesi perdagangan AS. Dalam 30 hari terakhir, Bitcoin menguat sekitar 17%, dan dari angka tersebut, 11% terjadi selama jam perdagangan AS. Namun, ada indikator menarik yang mencerminkan kuatnya tekanan beli dari pasar AS. Harga premium Bitcoin di Coinbase mencapai level tertinggi dalam 9 bulan. Terkait dengan hal ini, saya ingin membahas konsep indeks premium Coinbase. Ini adalah perbedaan harga Bitcoin di Coinbase, dibandingkan dengan Binance, bursa terkemuka berdasarkan volume perdagangan. Nilai premium yang tinggi pada Coinbase dapat diartikan sebagai indikasi kuatnya tekanan beli dari investor AS di platform ini. Jadi, tidak hanya kenaikan harga yang menarik perhatian, tetapi juga kekuatan beli dari pasar AS yang tercermin dalam harga premium Coinbase. Mari kita simak lebih lanjut apa yang diungkapkan oleh analis, dan bagaimana hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kita sebagai pelaku pasar. Tetaplah di sini, karena kita akan membahas lebih banyak informasi menarik setelah ini. Next. Arus masuk bersih ETF spot Bitcoin lebih dari $4 miliar. Mari kita fokus pada perkembangan terkini yang terkait dengan arus masuk bersih ke ETF Bitcoin Spot. Ini adalah elemen penting yang telah mencapai lebih dari $4 miliar dalam waktu singkat. Arus masuk bersih ke ETF Bitcoin Spot baru-baru ini mencapai total fantastis lebih dari $4 miliar. Kabar baiknya adalah, hal ini membawa dampak positif pada pasar. Tetapi pertanyaannya, apa sebenarnya arus masuk ini dan bagaimana dampaknya pada pasar? Mari kita kupas lebih dalam, analisis CoinShares tentang arus masuk bersih ini. Menurut Kepala Penelitian CoinShares James Butterfield, kemarin terjadi arus masuk bersih terbesar sebesar $651 juta sejak hari peluncuran pada 11 Januari. Dengan arus masuk bersih sebesar ini, ada hal menarik yang perlu diperhatikan. Data menunjukkan bahwa aliran bersih ke produk ETF Bitcoin Spot kini telah melebihi aliran pasokan Bitcoin pada bulan pertama aktivitasnya. Dalam beberapa saat, kita akan melihat lebih lanjut tentang bagaimana pemegang jangka pendek telah merespons pasar, dan apakah kita dapat memperkirakan kenaikan lebih lanjut ke level yang lebih tinggi. Tetap di sini. Next. Kenaikan Bitcoin menargetkan $55K karena pasokan penjual jangka pendek berkurang. Sekarang, mari kita telah berita terkini yang melibatkan kenaikan Bitcoin menuju level $55.000. Tentu saja, ini bukan sembarang kenaikan, melainkan didorong oleh sejumlah faktor kunci yang patut diperhatikan. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan Bitcoin mengalami apresiasi signifikan, melonjak hingga mencapai $52.000. Pertanyaannya sekarang, apa yang mendorong kenaikan ini? Apakah ini hanya efek sementara atau ada dasar yang kuat? Menariknya, lembaga keuangan besar terus menambahkan Bitcoin ke kas mereka, bahkan setelah harga BTC naik 21% dalam seminggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang terus tumbuh dari institusi terhadap nilai Bitcoin. Namun, apa yang membuat kenaikan ini lebih menarik adalah penurunan pasokan pemegang jangka pendek. Data on-chain dari Glassnode menunjukkan penurunan signifikan dalam pasokan pemegang jangka pendek. Mari kita telah bagaimana hal ini dapat memengaruhi dinamika pasar. Penting untuk diingat bahwa penurunan pasokan pemegang jangka pendek adalah salah satu faktor kunci yang dapat menyokong kenaikan harga Bitcoin. Next. Kesimpulan dan panggilan aksi. Mari kita lakukan ringkasan singkat dari poin-poin kunci yang telah kita bahas. Pertama, kita membahas peningkatan volatilitas Bitcoin yang mendorong harga melampaui $51.000.
Faktor-faktor seperti likuidasi posisi short dan kondisi pasar global berperan dalam apresiasi harga yang kita saksikan. Selanjutnya, kita mendalami pandangan Grayscale mengenai kekuatan Bitcoin menjelang halving. Dengan perkembangan teknis dan fundamental, Bitcoin terus menunjukkan potensi yang kuat. Kemudian, kita membahas kenaikan Bitcoin ke $52.000 yang didorong oleh permintaan kuat dari AS, sebagaimana yang tercermin dalam harga premium Coinbase. Ini menjadi indikasi kuat akan tekanan beli dari pasar AS. Arus masuk bersih ETF spot Bitcoin juga menjadi fokus, dengan analisis CoinShares yang menyoroti dampaknya pada pasar. Arus masuk bersih lebih dari $4 miliar, menunjukkan minat yang signifikan dari investor. Selanjutnya, kita membahas bagaimana kenaikan Bitcoin menuju $55.000, didorong oleh penambahan Bitcoin ke kas lembaga keuangan besar dan penurunan pasokan pemegang jangka pendek. Sebagai penutup, apa yang dapat kita ambil dari semua berita ini? Pertama, selalu lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Kedua, pertimbangkan untuk memahami tren pasar dan faktor-faktor fundamental yang memengaruhi harga Bitcoin. Terakhir, jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar cryptocurrency dan teknologi blockchain. Saya sangat menghargai dukungan Anda. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati konten J-Coin, jangan ragu untuk berlangganan channel ini dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut atau memeriksa sumber-sumber berita yang saya gunakan, tautan telah kami sediakan di deskripsi video. Saya berharap video ini memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya, tetap terhubung, dan selalu lakukan riset Anda sendiri. Terima kasih dan selamat berinvestasi. Bye. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let